wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Destiani, NIM 222-121-006 dari kelas HKI 4A. Di sini saya akan membacakan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sebagai tugas UTS mata kuliah ilmu tafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ihrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humud dhalimun. Dan yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dan ayat yang 9 berarti sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. Tafsir ayat 8. Ayat ini menjadi dasar untuk berbuat baik kepada pemeluk agama lain. Bentuk perbuatan baik itu misalnya dengan cara memperlakukan mereka secara adil, berinteraksi dengan baik, terus kita tidak mengganggu keberadaan dan saling tolong-menolong. Dan dapat kita pahami bahwa berbuat baik dan bersikap toleran serta menjalin pergaulan dengan pemeluk agama lain merupakan ajaran Islam yang sesungguhnya. Membangun kerukunan dengan pemeluk agama lain dengan cara memperlakukan mereka dengan baik, sopan, adil, dan bijaksana termasuk wujud pengalaman pesan Al-Quran. Dan Syekh Abdullah bin Abdurrahman As-Saidi dalam tafsirannya mengatakan ada banyak alasan untuk melakukan kebaikan sekalipun kepada kelompok agama lain. Alasan-alasan tersebut misalnya bergaul dengan bebas kesopanannya, berbuat baik kepada adanya hubungan kerabat, menjadi tangga, atau jika keduanya tidak ada, alasan terakhir ada karena hubungan kemanusiaan. Dan tafsir ayat 9 itu menjelaskan sesungguhnya Allah hanyalah larangan kalian dari orang-orang yang memerangi kalian karena keimanan kalian dan mengusir kalian dari rumah-rumah kalian dan membantu kalian untuk mengusir kalian. Allah melarang kalian untuk menjadikan mereka sebagai teman setia. Barang siapa di antara kalian menjadi mereka teman-teman setia, maka mereka adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri dengan merelakan dirinya pada sumber-sumber kehancuran yang disebabkan karena pembangkangan kepada perintah Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Tafsir ayat 82. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah yang mengikuti syariatnya serta tidak mencampur iman dan mereka dengan syirik sajalah yang akan mendapatkan kedamaian dan keselamatan, bukan golongan orang lain ataupun golongan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bimbingan dan mereka dibimbing oleh Rabb mereka ke jalan yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dan artinya
Daging hewan kurban dan darah itu sesekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu menggunakan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Tafsir ayat 37, Allah menjelaskan bahwa daging hewan kurban dan darahnya itu sesekali tidak sampai kepada Allah, karena Allah tidak membutuhkan darah dan daging hewan kurban tersebut. Tetapi yang sampai kepada Allah hanyalah ketakwaan kamu, yaitu sikap kamu melawan rasa cinta terhadap harta dan kikir dan berkurban, peduli dan berbagi kepada fakir miskin, dan daufah guna mendekatkan diri kepada Allah. Demikian salah satu tujuan dia menundukkannya untuk kamu dengan menyajikan unta-unta itu untuk disembelih, agar kamu mengagungkan Allah dengan mengumandangkan takbir ketika menyembelih hewan kurban itu atas petunjuk dan dia berikan kepadamu dengan mengisyaratkan tata cara berkurban, tujuan dan waktunya. Dan sampaikanlah oleh kamu Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik, yang beriman, berkurban serta peduli dan berbagi terhadap fakir miskin, dan daufah dengan tujuan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa sadadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila basiril munafiqina bi anna lahum adaban alima. Sadaqallahul adzim. Dan artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Dan ayat yang ke-138 artinya, kabarkanlah kepada orang-orang yang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Tafsir An-Nisa ayat 137. Tafsir ini menjelaskan mengarah pada penjelasan tentang sikap mental dan spiritual individu yang terus-menerus beralih antara iman dan kekafiran tanpa kesungguhan atau keberanian untuk berkomitmen kepada iman. Ayat ini menegaskan bahwa sikap tersebut menunjukkan ketidakstabilan iman dan sikap yang tidak lurus, dan bahwa Allah tidak akan mengampuni mereka yang terus-menerus melakukan hal tersebut tanpa kesungguhan untuk bertaubat. Ini menekankan kepentingan kesetiaan dan keteguhan dalam keyakinan agama. Tafsir ayat 138, disampaikanlah berita gembira sebagai ejekan dan kecaman kepada orang-orang munafik, wahai Nabi Muhammad, bahwa bagi mereka yang di akhirat kelak siksaan yang pedih, dan bahwa mereka akan berada pada tingkat yang paling rendah, buruk dan berat dari neraka jahanam sebagai balasan dari perbuatan mereka. Kesimpulan dari keseluruhan tafsir-tafsir yang saya bacakan tadi itu, yaitu kita semua seharusnya mengambil contoh dari ajaran Islam yang menyatakan baik, berbuat baik, bersikap toleran, dan menjalin pergaulan yang tidak dengan pemeluk agama lain adalah hal yang sangat dianjurkan. Kita harus memperlakukan mereka dengan adil, sopan, dan bijaksana, serta saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan bentuk pengamalan pesan Al-Quran yang seharusnya dijadikan sebagai panduan dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abu Abdullah bin Abdurrahman As-Saidi dan tafsirnya, ada banyak alasan yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan kepada pemeluk agama lain. Hal ini tidak hanya karena ajaran agama, tetapi juga karena memiliki rasa saudara yang kuat dalam pergaulan antara semua manusia.
Dengan memperlakukan secara baik, kita dapat membangun kerukunan dan perdamaian yang lebih baik dalam masyarakat. Mari kita jalankan perintah di dalam Indonesia dengan gaya bahasa dan persahabatan, karena setiap langkah kebaikan yang kita lakukan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan kita dalam masyarakat sekitar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.